Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan IDX Market Opening. Gimana nih pemirsa, pembukaan indeks harga saham gabungan masih positif. Bagaimana dengan portofolio saham Anda? Kita akan kembali berbincang bersama narasumber kami, Ibu Hosiana Evalita Situmorang. Beliau ini adalah ekonom dari PT Panin Sekuritas. Kita akan membahas, kalau tadi saham pilihan, kita akan beralih ke top gainers pemirsa ya. Di tengah penguatan dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini yang masih berlanjut, naik 0,12%, 5820. Kalau kita mencermati Ibu Hosiana, untuk saham-saham yang menjadi gainers hari ini ada emiten seperti Aisyah. Aisyah naik 8%. Kemudian ada emiten-emiten khususnya dari tambang batu bara ya, Bumi, Adaro. Kemudian juga tadi kita lihat ada ITMG. Saya ingin ke Aisyah terlebih dahulu. Menurut Ibu menarik tidak Aisyah di 324 di tengah pembukaan perdagangan yang naik 8,7%? Oh iya, masih menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat kecenderungannya ini masih bisa menguat seperti harga historical sebelumnya ya, sempat menyentuh ke 320 gitu. Jadi setelah menyentuh harga tertinggi di sepanjang pergerakannya di tahun ini, terus dia langsung terkoreksi ya. Dan kalau kita lihat untuk menembus ke arah 320 itu masih memungkinkan sih dalam waktu dekat ini. 320 masih memungkinkan? Iya. Sekarang 324? Iya, jadi maksudnya dia pasti masih bisa akan naik lagi, berarti kalau 320-nya sudah tersebut, berarti kurang lebih bisa naik ke 330. 330 terdekat untuk Aisyah. Kalau misalnya ada yang baru melihat nih pembukaan pagi hari ini, baru ingin akumulasi dengan peluang 330, buy di 322 saat ini, oke tidak Bu? Iya, masih menarik. Jadi masih menarik? Iya. Buy pemirsa untuk top gainers pagi hari ini Aisyah di 322 atau current price. Mungkin yang bisa menjadi acuan juga nih, kalau ternyata terjadi koreksi, waspada di support berapa, Bu? Supportnya berarti kalau kita lihat sih kurang lebih di sekitar 280 ya, itu masih memungkinkan. Kalau saham-saham seperti ini kan cenderung naiknya cepat, turunnya juga bisa signifikan juga. Oke, jadi ini lebih ke trading saja ya? Trading. Baik, kemudian tadi ada emiten-emiten pertambangan yang juga masuk dalam deretan top gainers. Kalau berbicara mengenai sektor tambang ataupun energi saat ini ya Bu ya, apakah memang bisa untuk kita invest medium to long atau memang manfaatkan kenaikan saat ini saja? Nah sebenarnya kalau untuk emiten tambang kan secara valuasi kan ya, kalau yang masih menarik ya, maksudnya masih dalam kategori murah itu kan seperti ITMG, Adaro, ya dibandingkan dengan PTBA dan juga emiten lainnya ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau mau untuk medium to long ini masih penuh tantangan nih, karena kalau kita lihat nanti setelah Januari pasti IHSG akan mengalami koreksi ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat sih kita bisa akumulasi beli ataupun kita hold dengan nanti realistic profitnya di akhir tahun ini, kurang lebih nanti di minggu terakhir sebelum Desember, ataupun kita lanjutkan ke Januari sih, di minggu pertama hingga minggu kedua. Oke, jadi jangan lama-lama ya. Iya. Bagaimana dengan harga komoditasnya, Bu? Apakah juga ini yang menjadi salah satu ataupun paling besar men-trigger penguatan dari emiten-emiten tambang batu bara ini? Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat kan karena China ya, permintaan akan batu baranya ini kan masih cukup tinggi ya. Dan juga kalau kita lihat, oh ya tadi salah satu emiten tambangnya yang menaik juga Indi ya sebenarnya. Indi. Nah, iya Indi. Nah kalau kita lihat kan memang penguatan udah berlangsung cukup kuat terus ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat sih untuk menguat lebih lanjut tuh ini masih penuh tantangan nih. Karena kalau IHSG-nya koreksi, pasti mereka juga akan terdampak koreksi nih hampir semua sektor di hari ini nantinya. Nah jadi kalau kita lihat sih mungkin agak istirahat dulu ya kalau untuk penguatan saham-saham komoditas ya. Agak jadi nanti kalau jadi nanti kalau dia mau kalau dia mau menguat lagi pasti kemungkinan masih akan konsolidasi dulu nih di range harga yang memang sudah terbentuk tinggi. Gitu. Baik, tadi Anda sempat menyebut ITMG, Adaro, Indi. Apakah artinya untuk jangka pendek paling tidak sampai dengan ya kita lihat semoga bisa sampai ke Januari masih bisa buy untuk emiten ini? Iya, kalau mau buy masih bisa, tapi ya balik lagi sih masih ada sektor lain yang juga lebih menarik ya, seperti konstruksi dan juga infrastruktur gitu, yang juga penguatannya masih lebih menarik nih dibandingkan dengan saham-saham komoditas ini. Tapi sebenarnya terkait dengan harga batu bara dan juga beberapa komoditas lain yang juga mulai peningkatan, sebenarnya kita juga bisa mulai saham-saham seperti tambang seperti ini ya, logam tambang ya, seperti kelompok untuk nikel dan juga untuk pengangkutannya sendiri ya, yaitu UNTR ya, yang kalau kita lihat juga udah mendiversifikasi bisnisnya ke arah tambang juga. Oke, jadi kalau di-compare antara tambang batu bara dan tambang logam seperti nikel, Anda lebih ke tambang logam?
Iya, jadi kalau dilihat sih potensi untuk upside-nya lagi sebenarnya untuk nikel, INCO ya, Inco, dan juga aneka tambang, dan juga UNTR itu masih jauh lebih menarik nih potensi upside-nya dibandingkan kalau kita tetap mau mengejar saham-saham komoditas batubara. Baik, daripada ITMG, Adaro, dan Indi, lebih baik Inco ataupun Antam? Iya. Oke, upside dari Inco di posisi berapa, Bu? Kalau Inco kita lihat saat ini di 4970, naik 1,6%. Iya, jadi ini kalau kita lihat kan sebenarnya kalau dari bulan lalu itu kan diprediksi dia bisa menembus di 5.000. Nah, ditambah lagi kan ini wacana baterai listriknya kan udah cenderung agak sedikit meredup ya. Karena kan kemarin kan dia naiknya tinggi kan karena wacana baterai listrik, mobil listrik juga kan. Nah, jadi kalau kita lihat nanti pasca distribusi vaksin dan reopening ekonomi itu semakin jelas, jadi kayak realisasi untuk mobil listrik dan baterai listrik ini akan kembali bangkit lagi nih. Jadi kalau kita lihat ini juga yang masih akan mendorong nantinya di kuartal 1 tahun depan. Jadi kalau kita lihat di 5.000 hingga 5.200 itu masih memungkinkan untuk Inco. 5.000 sampai 5.200 masih memungkinkan pemirsa untuk Inco. Saat ini di 4970. Buy Inco ya. Iya. Buy Inco. Bagaimana dengan Antam? Banyak yang mulai bertanya-tanya nih. Emas tampaknya agak sudah mulai turun lagi nih karena orang sudah beralih lagi ke saham. Tapi kalau berbicara mengenai nikel, jelas Antam juga kan banyak memproduksi nikel. Iya. 1260 juga naik di atas 1% sama seperti Inco. Bagaimana peluang untuk Antam? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat nih target resisten terdekatnya sih di 1.300 ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya Antam kalau mau beli ya tadi kalau udah menyentuh di 1.300 sih sebenarnya kita profit taking dulu. Karena kalau honestly di hari ini tuh untuk mau beli saham tuh nggak bisa di hold dalam jangka panjang ya. Karena di sepanjang 2 hari kemarin kan kita menguasai udah signifikan kan pasca koreksi. Jadi sebenarnya langsung cepat rilis profit sih sebenarnya. Berarti ini sebenarnya adalah momen-momen untuk mencermati saham-saham yang masih potensial mengalami kenaikan tapi tunggu dia ada diskon. Iya. Agak terlambat berarti ya bagi yang baru ingin memanfaatkan peluang kenaikan. Iya. Tapi mungkin kalau mau mengejar keuntungan 1 hingga 3% sih masih memungkinkan ya. Trading ya. Trading. Tapi kalau untuk jangka, let's say jangka pendek seperti 3 bulanan, ini tampaknya agak telat ya. Iya, betul. Harus tunggu dulu ada koreksi, berarti dari tipe-tipe trader yang seperti ini yang mungkin memanfaatkan waktu misalnya 3 bulan gitu untuk bisa trading, memanfaatkan peluang kenaikan dari indeks harga saham gabungan yang Ibu Hosiana di awal tadi sampaikan masih berlanjut trennya, lebih baik untuk tunggu dulu Desember berlalu, seperti itu. Iya benar. Jadi sebenarnya nanti di tahun 2021 tuh masih ada sektor konstruksi dan juga properti dan juga infrastruktur nih yang masih menarik untuk mulai dikoleksi gitu. Tapi Januari ya, jangan sekarang ya. Iya, betul. Apakah saham-saham ini juga kenaikannya sudah tinggi, konstruksi infrastruktur sehingga ya tunggu dulu? Iya, jadi kalau kita lihat seperti emiten Wika, PTPP, Waskita, dan Adikarya, itu kan sebenarnya kalau dari harga historisnya dan juga dari price to book value-nya itu sebenarnya masih dibilang cukup murah ya, walaupun kalau kita lihat tantangannya adalah realisasi kontrak ya. Tapi kalau kita lihat untuk Wika dan PTPP kan sentimennya kontrak barunya sudah berkisar mendekati 80%, sedangkan untuk Waskita dan Adi realisasi kontraknya di 2020 ini sudah berkisar di 60%. Nah, jadi sebenarnya ini masih katalis positif. Ditambah sebenarnya nanti masih adanya ruang penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia dan juga kalau kita lihat realisasi dari APBN kan jadi strateginya pemerintah nanti untuk APBN 2021 kan ingin dimulai lebih awal ya, maksudnya di awal tahun gitu. Jadi kalau kita lihat infrastruktur, konstruksi tepatnya kalau kita lihat itu kan program prioritas ya mencapai kurang lebih 418 triliun. Jadi kemungkinan realisasi kontraknya nanti bisa agak lebih cepat juga nih di awal tahun 2021. Oke, mungkin agak merapel yang di 2020 karena COVID gitu ya dan banyak kendala. Baik, jadi tunggu saja Januari dulu. Misalnya Waskita, karena yang menguat hari ini adalah Waskita masuk top gainers, naik 1% lebih di 1.150. Ini lebih oke, buy-nya tuh di posisi berapa? Sebenarnya sih ini sedikit lagi ya, karena target terdekatnya adalah di 1.200. Baik, supportnya di berapa, Bu? Supportnya sebenarnya dia di 1.120. 1.120, oke. Jadi untuk pemirsa yang tertarik untuk melakukan pembelian, tunggu saja terlebih dahulu karena sejumlah emiten sudah mendekati level target ya, akhir tahun. Betul. Baik, kemudian
Tadi ada informasi seputar Inggris ini yang sudah menyetujui begitu ya vaksin seperti Pfizer dan juga BioNTech untuk digunakan mulai pekan depan. Nah ini kan memang masih jadi perdebatan. Uni Eropa mengatakan jangan terburu-buru, tapi nantinya pada akhirnya kan tentunya akan diikuti oleh negara-negara lain yang mungkin memang sejauh ini belum terlalu yakin dan masih melakukan pengkajian untuk bisa benar-benar mengatakan bahwa vaksin yang ada akan aman gitu ya. Tapi peluang dari emiten-emiten farmasi tentunya nanti yang akan mendistribusikan di dalam negeri, misalnya farmasi BUMN ini layak dicermati tidak Bu? Atau sama seperti sektor lain tadi ya tunggu dulu? Sebenarnya kalau kita lihat ini untuk saham-saham BUMN yang farmasi itu sebenarnya masih menarik ya, walaupun memang kalau secara valuasi ini udah cenderung memang lebih tinggi dibandingkan kayak sektor konstruksi. Tapi baik lagi kita kan melihat momentum ya dan juga dari katalis positifnya. Salah satunya tadi vaksin sudah dimulai di beberapa negara, salah satunya di Inggris. Nah tapi sebenarnya kita lihat lagi kalau mau beli memang di momen-momen seperti ini gitu. Tapi yang nanti penguatannya ditunggu adalah kurang lebih kemungkinan di kuartal 1 tahun depan ataupun memang ya pasti nanti di kuartal 1 tahun depan sudah mulai ini ya, sudah mulai akan cenderung menguat. Karena sektor tuh sensitif banget sama sentimen positif tadi vaksin gitu. Seperti kalau kita lihat belajar dari baterai listrik, mobil listrik kan saham emiten tambang seperti nikel itu kan menguatnya langsung signifikan ya, dan itu berlanjut gitu rally-nya kurang lebih selama 2 minggu, 1 hingga 2 minggu. Dan ini juga kalau kita lihat sentimen positif dari emiten batubara. Dengan adanya kenaikan harga batu bara dan juga kenaikan permintaan impor dari Cina, dia kan langsung rally-nya juga berlanjut ya. Jadi kalau kita lihat nanti di akhir tahun dan juga memasuki tahun 2021 terkait dengan bagaimana realisasi dari distribusi vaksin oleh pemerintah, jadi itu pasti akan mendorong juga nih sentimen positif dari emiten-emiten farmasi seperti KF, INAF gitu, dan juga emiten lain yang juga mendukung seperti jarum suntik dan juga sarung tangan. Tapi harus wait and see juga dulu ya, belum saat ini. Iya, karena kita mau menunggu nanti setelah IHSG koreksi baru kita bisa masuk lagi nih ke saham-saham farmasinya. Oke, IHSG kira-kira akan koreksi ketika sudah break di posisi 6.000. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini juga udah sempat menyentuh ke ini juga ya. Maksud saya adalah koreksi yang besar Ibu Hosiana, misalnya memang menuju 6.000 tapi ada koreksi sedikit, tapi maksudnya ketika momennya benar-benar ini adalah koreksi yang cukup besar, apakah itu akan terjadi setelah akhir tahun 2020 ini? Kira-kira proyeksinya? Oh iya, betul. Jadi kalau IHSG pergerakannya sampai nanti ke Januari kan masih uptrend ya. Polanya masih uptrend. Jadi mungkin memang nanti dia fase dia akan downtrend itu memang kalau kita lihat adalah di akhir Januari ya. Baik. Terima kasih Ibu Hosiana untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Memang ini momen untuk profit taking ataupun trading bagi yang senang jangka pendek karena trennya masih akan mengalami kenaikan. Tapi untuk yang ingin invest agak menengah panjang, tunggu dulu profit taking ataupun diskon gitu ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Ibu Hosiana. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu Bu. Ya, demikian perbincangan untuk pagi hari ini dari Market Opening pemirsa bersama Hosiana Evalita Situmorang, ekonom dari PT Panin Sekuritas. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.